Assalamualaikum Bunda, selamat datang kembali di channel saya Fajar Putri. Kali ini saya membuat sambal goreng ati ampela yang rasanya pedas, gurih, dan ada aroma khas pete yang bisa menggugah selera. Biasanya sambal ati ampela ini selalu ada di saat lebaran ya bun, untuk melengkapi opor ayam yang dimakan dengan ketupat. Tapi nggak perlu nunggu lama sampai lebaran ya, karena cara bikinnya mudah banget. Kita bisa bikin untuk menu masakan sehari-hari. Dinikmati dengan nasi hangat, udah nikmat banget. Yuk Bunda, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Pertama, rebus dulu ati ampelanya supaya mengurangi bau amis. Dengan ditambahkan daun salam sebanyak 4 lembar. Selain itu, untuk mengempukkan ampelanya ya bun, agar nanti lunak saat dimakan. Nah, ini terlihat airnya udah berubah keruh seperti ini ya, karena sisa kotoran yang masih menempel di ampela atinya udah terangkat. Rebus kira-kira lamanya 20 menitan. Oke, udah selesai, kita tiriskan ati ampelanya dan sisihkan dulu. Dan sekarang kita akan mulai memotong kentangnya. Saya pakai kentang sebanyak kurang lebih 1 kg. Lumayan banyak ya bun, karena bisa dijadikan stok makanan yang disimpan di freezer dan bisa bertahan cukup lama. Bunda yang gak punya waktu banyak untuk memasak, bisa tinggal menghangatkan di kompor atau microwave. Cukup praktis dan hemat waktu ya. Potong dadu seperti ini dan ukurannya jangan terlalu kecil ya, karena nanti akan digoreng dulu sebelumnya. Biasanya setelah digoreng kentangnya akan sedikit menciut. Usahakan memotong dengan ukuran yang sama ya, agar nanti matangnya bisa sama juga. Lakukan sampai kentangnya habis. Lalu siap untuk digoreng. Panaskan dulu minyaknya dalam wajan dan mulai masukkan kentangnya. Kalau menggoreng dengan minyak yang cukup banyak dan sampai merendam kentangnya seperti ini, bisa membuat proses menggorengnya lebih cepat karena panasnya merata ya bun. Nah, udah mulai berkulit dan sedikit kecoklatan, bisa diangkat. Gak perlu sampai benar-benar matang menggoreng kentangnya, karena nanti akan digoreng lagi bareng bumbu halusnya. Saya bagi menjadi 3 kali menggoreng untuk kentang sebanyak 1 kg ini. Kalau ada yang nempel-nempel seperti ini perlu dipisahin ya bun, supaya bumbunya bisa menyelimuti semua permukaan kentang. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Lanjut dengan memotong ati ampela yang udah direbus tadi. Potong kira-kira sebesar kentangnya tadi ya bun. Untuk kentang sebanyak 1 kg saya pakai ati sebanyak 5 buah dan ampelanya sebanyak 3 buah. Saya tadi merebus kira-kira 20 menitan dan ampelanya udah empuk ya dan mudah dipotong. Dan tentunya kalau nanti dimakan ampelanya nggak terlalu kenyal ya, yang bikin susah buat dimakan. Udah selesai memotong ati ampelanya, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Seperti biasa kita akan memotong-motong dulu bumbunya ya, biar mudah untuk dihaluskan. Dimulai dengan bawang merah sebanyak 10 siung. Lumayan agak banyak ya, supaya lebih gurih dan rasanya lebih medok. Lalu bawang putih sebanyak 7 siung, potong-potong kasar. Kemiri sebanyak 5 butir, udah disangrai terlebih dahulu ya. Jadi teksturnya lebih lunak dan aromanya lebih harum dan rasanya lebih gurih. Lalu tomat sebanyak 2 buah untuk menambah kesegaran dan sedikit rasa asam. Oke, kita akan mulai memblender. Karena nggak muat ya 1 kali blender, saya bagi jadi 2 kali blender. Tambahkan secukupnya minyak supaya memudahkan menghaluskan bumbunya.
Dan ini saya memblender bumbu yang terakhir. Lalu kita akan memotong cabenya juga ya sebelum di blender. Ada 2 jenis cabai, yaitu cabai keriting sebanyak 12 buah. Sudah saya rebus sebelumnya ya, teksturnya jadi lebih lunak dan bisa mengurangi aroma langunya. Sama juga kayak cabai merah besar ini udah saya rebus dan dikeluarkan bijinya. Cabai merah besarnya sebanyak 10 buah ya, walau rasanya tidak begitu pedas, tapi bisa membuat masakan lebih menarik karena warnanya yang merah. Kita akan blender juga dengan sisa bumbu yang tadi ya, ini bisa membantu mempermudah menghaluskan cabainya. Oke, semua bumbunya udah siap, halus seperti ini ya bun teksturnya. Waktunya untuk menumis bumbu dan bahan lainnya. Siapkan wajan yang cukup besar. Tanpa minyak langsung masukkan bumbu halus karena tadi saat memblender udah dimasukkan minyak ya. Lalu aduk-aduk. Setelah setengah matang, masukkan aromatiknya yaitu lengkuas kira-kira 4 cm. Udah digeprek ya sebelumnya. 1 buah serai yang udah digeprek juga, 3 lembar daun jeruk, dan 3 lembar daun salam. Aduk-aduk terus sampai matang, terlihat warnanya jadi pekat. Baunya harum dan ada minyak yang terpisah dari bumbunya. Lalu masukkan 1 sendok makan gula merah yang sudah dihancurkan dan kentang yang sudah digoreng tadi. Aduk dulu sebentar dan masukkan ati ampelanya. Terus aduk-aduk ya bun supaya bumbu halusnya menyelimuti semua kentang dan ati ampelanya. Tambahkan 2 sendok makan santan kental untuk membuat sambal kentang ini jadi tambah gurih. Mulai masukkan merica bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, saya tambahkan sedikit air ya agar bumbunya makin meresap. Dan yang terakhir, jika bunda suka bisa menambahkan 2 papan pete yang udah dibelah ya. Memang pete ini punya aroma yang khas ya bun, tapi justru bisa menggugah selera. Sedikit gula setengah sendok teh untuk menyeimbangkan rasa. Dan alhamdulillah sambal ati ampelanya udah jadi, siap untuk disajikan. Oke bunda, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya bun. Terima kasih. Wassalamualaikum.